Halo teman-teman semuanya, kali ini di acara Fakulti Fair Gajah Mada Flash to Riau 2021, aku Intan Tria Putri dari Fakultas Kedokteran Hewan Angkatan 2019 akan mewawancarai Karina Tiara dari Fakultas Teknologi Pertanian. Oke Kar, boleh perkenalan. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Karina Tiara Rahmaditya, biasa dipanggil Karina. Aku dari Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Teknologi Industri Pertanian angkatan 2019. Oke, jadi Karina ini milih FTP itu alasannya kenapa? Emang dari awal Oke, pengen atau gimana? Oke. ceritanya lumayan panjang ya. Jadi aku pribadi itu aku suka pelajaran IPA sama IPS. Tapi aku di SMA itu IPA. Jadi waktu aku kelas 12, kan aku tuh kan banyak nih sosialisasi dari kampus-kampus. Banyak juga udah kampus kayak tryout gitu. Jadi aku ikutin semuanya karena jujur waktu kelas 12 tuh aku clueless banget nggak tahu mau masuk jurusan apa gitu kan. Jadi pada suatu hari aku datang nih ke bedah kampusnya Agama FTR 2019. Nah, waktu fakulti fair-nya, aku mampir ke stand-standnya kan. Terus kebetulan aku mampir juga ke standnya yang FTP, Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, di sana itu ada kakak kelas aku juga, dan ada kakak-kakak yang di sana kan. Jadi waktu itu aku tuh nanya-nanya di sana. Terus mereka kayak jelasin juga, kalau FTP ini sebenarnya kan dia saintek ya, saintek termasuk ke agro, cluster agro. Nah sebenarnya kalau di FTP ini khususnya jurusan aku TIP itu 60%-nya pelajarannya tentang soshum, 40%-nya saintek. Jadi nggak sepenuhnya IPA gitu, nggak sepenuhnya pertanian. Jadi karena aku suka dua-duanya kan, suka IPS sama IPA, jadi aku tertarik nih. Karena nah aku bilang tadi aku suka dua-duanya IPA sama IPS gitu. Itu sih awal ceritanya kenapa aku daftar FTP, TIP gitu. Oke. Kalau dibilang gimana ya? Cerita masuk di FTP nih gimana awalnya? Kayak pengalaman-pengalaman pas kuliah offline masih offline kemarin. Suka dukanya. Waktu masih offline, suka dukanya. Waktu offline kemarin sih lumayan, bukan lumayan sih, gimana ya bilangnya, pasti kita kan terkejut ya, transisi dari SMA ke kuliah, apalagi kita nih anak rantau gitu kan. Kalau di sana tuh menurut aku di FTP itu waktu offline-nya enak sih, kayak waktu awal kita maba itu kita diajak ke keliling-keliling laboratorium di sana, terus kita kayak dikenalin sama dosen-dosennya, tenaga pendidiknya, pengajar di sana, kayak staff-staffnya juga. Terus kita dikenalin sama organisasi fakultas, UKM fakultas, sama kayak klub-klub, study club yang ada di fakultas gitu juga. Kalau suka dukanya pada umumnya lah ya, basic ya, kayak kalau kalian tahu di FTP itu kan kita masuk lab juga. Jadi abis praktikum di laboratorium pasti ada namanya laporan. Nah, laporan praktikum itu atau laprak itu menurut aku kalau sukanya sih aku emang karena suka khususnya aku paling suka yang pelajaran kayak biologi gitu ya, kayak mikrobiologi gitu ya. Menurut aku asik sih, asik gitu kan. Terus tapi dukanya itu lebih ke karena kita nih banyak praktikumnya dan waktunya itu hampir bersamaan gitu, kayak ngejar gimana kita bisa fokus antara belajar ya gimana, pas praktikum di labnya harus fokus gimana kita harus nyelesain laporan itu tepat waktu gimana gitu ya, paling kita harus berkorban jam tidur gitu, kayak harus pandai-pandai Bagi ngatur waktunya. waktu lah ya. Harus bagi antara pasti ada organisasi juga kan, gimana cara bagi antara organisasi sama acara sama belajar di kelas, gimana belajar di rumah sama praktikum itu sendiri tadi. Oke, seru ya berarti di FTP. Kalau boleh tahu ada berapa praktikum nih selama dari semester 1 sampai Kalau semester 3 aku, kemarin? oke, semester 1 kemarin aku ada dua praktikum. Dua praktikum itu fisika dasar sama kimia dasar. Itu aku praktikumnya masih di FMIPA. Karena dia Oh. masih dasar ya, fisika dasar sama kimia dasar. Terus semester 2-nya aku ada 4 praktikum nih. Nah, 4 praktikum itu hebatnya, ajaibnya itu beda-beda. Yang pertama itu ada kewirausahaan.
kewirausahaan ya. Terus yang kedua ada TTCK atau teknik tata cara kerja. Itu kan kayak apa sih itu? Apa sih baru dengar kan? Jadi TTCK itu kayak gimana kita menganalisis sistem yang ada di industri atau di pabrik itu. Nah, terus yang ketiga ada praktikum kimia biokimia. Nah, ini udah beda ya, ada kewirausahaan, kimia biokimia sama TTCK. Kayak ketiga itu nggak relate gitu loh, kayak beda-beda gitu kan. Sama yang terakhir ada mikrobiologi dasar gitu. Jadi seperti aku bilang tadi, ada IPS-nya, ada IPA-nya. Kayak IPS-nya kan ada kewirausahaan, kalau IPA-nya ada mikrobiologi dasar gitu. Terus yang semester 3 aku ada 3 praktikum nih. Yang pertama ada mikrobiologi industri. Nah, jadi bedanya mikrobiologi dasar sama mikrobiologi industri ini lebih spesifik gitu. Kita di mikrobiologi industri kita lebih belajar organisme atau mikroorganisme apa saja yang digunakan di industri-industri nih, khususnya industri pangan gitu. Terus selanjutnya ada praktikum yang kedua itu satuan proses. Nah, praktikum satuan proses itu lebih ke fisika gitu. Kalau kita bilangnya fisika ya, gimana ya, kayak lebih ke sistem di pabrikan juga sih, lebih ke teknikan gitu. Kita kayak mempelajari tentang misalnya ada industri pangan. Pangan itu apa? Minuman kah gitu. Misalnya Milo. Milo kan kalau dimasukin ke dalam pokoknya dari hulu ke hilir gitu loh, kayak jelasin dari dia diracik sampai masuk ke dalam kemasan itu kan ada sistemnya ya, ada alurnya gitu. Kayak kita kayak pelajarin itu. Terus yang ketiga itu ada praktikum satuan proses, mikrobiologi industri. Yang ketiga ada praktikum gambar teknik. Nah, gambar teknik kan kayak tiga-tiga itu emang nggak relate loh, ada IPA-nya, mikrobiologi industri, satuan proses, sama gambar teknik. Nah, di gambar teknik ini, di semester 3 ini kita lebih fokus kayak pakai software gitu. Gimana kita merancang pabrik, merancang alat-alat pertanian gitu. Gitu sih praktikum aku. Seru kok, aman. Semuanya seru, nggak susah lah. Kalau sekarang kamu ada ikut itu nggak, organisasi atau event-event di FTP? Selama 3 semester? Aku dari semester 1, aku ikut BEM fakultas. Terus aku ada ikut satu komunitasnya itu namanya IAS. Nah, komunitasnya itu dia berfokus pada pertanian dan isu lingkungan dan isu sosial. Nah, biasanya di IAS ini mayoritasnya anak-anak agro ya, anak agro kompleks yang masuk ke sana. Tapi sebenarnya anak sosial juga bisa, ya klaster soshum juga bisa masuk. Terus ada ikut kalau di fakultas itu lumayan ada sih, ada beberapa event angkatan kayak gitu. Kalau yang secara umumnya selama aku semester 1 aku ikut BEM tadi sama komunitas, sama aku ikut Kemarigama juga, sama aku ikut himpunan mahasiswanya TIP, namanya Himatipa gitu. Oke. Setelah lulus S1 nanti nih, cita-cita Karina pengen apa ya, setelah lulus pengen lanjut S2 kah atau gimana? Atau lanjut kerja di mana gitu? Oke. Aku pribadi pengennya sih lanjut S2 ya, karena gini, aku pengennya lanjut S2 kalau bisa di luar negeri, karena dosen-dosen aku tuh rata-rata S2 S3 itu kan di luar negeri. Kayak itu tuh kasih kayak motivasi gitu loh. Kenapa sih dosen-dosen aku aja yang ngajar di jurusan aku S2 S3-nya bisa kuliah di luar negeri? Kenapa kita nggak bisa sebagai mahasiswa gitu kan? Nah, karena aku lebih suka yang pelajaran kayak biologi gitu tadi aku bilang, jadi aku ada tertarik nih sama satu topik namanya bioluminescence gitu. Jadi itu lebih kayak gimana ya aku jelasinnya, pokoknya intinya rencana aku sih pengen S2, kalau bisa ada fokusnya gitu loh, fokus studinya gitu. Sih, tapi kalau bisa dikasih kesempatan buat kerja dulu nggak apa-apa gitu. Karena emang kan rata-rata kan prospek kerjanya di FTP TIP ini kan rata-rata kan ada di bidang pemerintahan, ada yang swasta juga, ada yang wirausaha gitu. Jadi
sepengetahuan aku alumni FTP khususnya TIP ini banyak yang jadi entrepreneur nih. Mereka mandiri gitu, pengen ciptain lapangan kerja, pengen ciptain sesuatu yang baru gitu. Oke. Mungkin segitu aja yang pengen aku tanyain. Mungkin Karina mau ngasih pesan nggak buat calon-calon Gamada buat tahun ini? Pesan-pesannya kalian ya. Kawan. Iya. Bisa ceritakan ya. Pesan-pesan aku buat adik-adik semua, kalau kalian guru atau kalian masih bimbang mau masuk jurusan apa, kalian ikutilah bedah kampus manapun, karena kalian nggak bakal tahu di fakultas mana kalian bakal kecantol kayak aku dulu. Jadi kalian tetap semangat, jangan putus asa. Kan sekarang aku dengar SNMPTN baru buka ya pendaftaran, masih banyak jalan. Ada SNM, ada SBM, ada ujian mandiri gitu kan. Pokoknya kalian walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini jangan putus asa, tetap semangat, pasti ada jalannya gitu. Semangat semuanya. Oke, terima kasih Karina. Mungkin segitu aja. Ini lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Terima kasih semua yang udah mau nonton.